Bagi kalian yang ngaku cinta sama Manchester City, wajib hukumnya untuk subscribe channel ini. Aku doakan kamu selalu sehat dan banyak rezekinya ya. Prediksi Manchester City versus Al Hilal, siapakah yang lolos ke perempat final Piala Dunia antar klub 2025? Manchester City dan Al Hilal akan saling berhadapan dalam duel seru babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan ini akan digelar di Camping World Stadium, Orlando, dan dijadwalkan kick-off pada Selasa 1 Juli 2025 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang ke laga ini dengan catatan belum terkalahkan. Kini mereka akan saling jegal demi tiket ke babak 8 besar. Pemenang dari duel ini akan berjumpa dengan salah satu dari Inter Milan atau Fluminense. Fakta menariknya, Inter Milan adalah klub yang musim lalu masih ditangani oleh pelatih Al Hilal saat ini, Simone Inzaghi. Manchester City melangkah ke fase gugur dengan performa impresif. Mereka mencatat rekor sempurna 3 laga, 3 kemenangan. The Citizens tampil dominan sejak awal turnamen, mencetak 8 gol dalam 2 laga pertama melawan Al Ain dan Wydad Aceh. Saat melawan Juventus, meski sempat melakukan kesalahan fatal di lini belakang, mereka tetap menang meyakinkan dengan skor 5-2. Di atas kertas, Manchester City lebih unggul dalam kualitas individu maupun kolektivitas. Gaya bermain mereka yang ofensif seringkali terlalu sulit untuk dibendung lawan-lawannya. Namun Al Hilal punya organisasi pertahanan yang solid dan pengalaman menghadapi tekanan besar. Jika mampu menjaga konsistensi, mereka bisa menahan laju City lebih lama dari yang diperkirakan. Al Hilal bisa merepotkan. Akan tetapi City sangat difavoritkan untuk mengunci kemenangan dan melangkah ke babak 8 besar. Menurut kamu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah City akan melaju mulus atau justru Al Hilal yang bikin kejutan besar? Yuk bagikan prediksi dan komentarmu di kolom komentar. Manchester City siapkan tawaran menggiurkan untuk bek Newcastle Tino Livramento. Manchester City terus menata kekuatan skuad mereka pasca kepergian beberapa pilar penting. Kali ini fokus utama The Citizens adalah menemukan pengganti sepadan untuk Kyle Walker di sisi kanan pertahanan. Nama yang mencuat ke permukaan adalah Tino Livramento, bek muda milik Newcastle United yang tampil impresif sepanjang musim lalu. Menurut laporan terbaru dari GIVMESPORT, City tengah bersiap mengajukan tawaran resmi kepada Newcastle dalam waktu dekat. Livramento baru berusia 22 tahun dan masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Namun City dikabarkan sangat serius untuk mengamankan jasanya sebagai bagian dari regenerasi lini belakang. Setelah mengamankan tanda tangan Tijani Reijnders, Ryan Ait-Nouri, dan Ryan Cherki, perhatian manajemen City kini tertuju ke sektor pertahanan. Tino Livramento jadi nama teratas dalam daftar incaran mereka. Pemain berpostur 1,82 meter ini telah tampil sebanyak 37 kali di Premier League musim lalu bersama Newcastle United. Salah satu talenta muda Inggris yang paling konsisten di posisinya. Menurut kamu, sesuaikah kebutuhan pemain ini untuk tim? Yuk, bagikan prediksi dan komentarmu di kolom komentar. Al Hilal hadapi Man City di 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Simone Inzaghi puji Pep Guardiola, inspirasi bagi semua pelatih. Pelatih Al Hilal, Simone Inzaghi, menyebut Pep Guardiola sebagai inspirasi bagi semua pelatih di level tertinggi sepak bola. Jelang duel tim asuhannya melawan Manchester City pada babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan antara Al Hilal dan City akan digelar pada Selasa 1/7/2025 pagi waktu Indonesia Barat, di mana Inzaghi akan menghadapi tim asuhan Guardiola yang dianggapnya sebagai salah satu tim terbaik dunia. Saya percaya bahwa setiap pelatih yang memulai karier kepelatihannya pasti melihat Guardiola sebagai inspirasi, kata Simone Inzaghi. Ada sepak bola sebelum Guardiola dan setelah Guardiola. Ia telah mengembangkan filosofi baru dalam sepak bola. Saya percaya dia adalah pelatih terbaik dalam 25 tahun terakhir. Menghadapi City adalah tantangan besar. Saya sudah pernah menghadapi mereka di Liga Champions musim lalu dan itu pertandingan hebat. Kedua tim pantas mencetak gol. Dalam laga final di Istanbul, mungkin Inter pantas mendapat lebih, kami tidak terlalu beruntung. Namun Manchester City memenanginya dan mereka memang tim yang luar biasa, lanjutnya. Perpisahan sang legenda, laga emosional Zabaleta di Etihad.
Pertandingan Manchester City melawan West Bromwich Albion bukan hanya menjadi laga kandang terakhir City di Liga Inggris musim ini. Lebih dari itu, momen ini akan menjadi perpisahan yang penuh haru untuk salah satu sosok paling ikonik di Etihad Stadium, Pablo Zabaleta. Ya, Zabaleta dipastikan akan meninggalkan Manchester City setelah kontraknya tak diperpanjang. Laga dini hari nanti akan menjadi penampilan terakhirnya di depan publik Etihad, penutup manis untuk perjalanan luar biasa sang bek asal Argentina yang sudah mengabdi selama 9 musim penuh dedikasi. Pelatih Pep Guardiola pun tak segan melontarkan pujian tinggi untuk pemain berusia 32 tahun itu. Kontribusinya di Manchester City sangat luar biasa. Dia adalah salah satu pemain yang pertama kali membangkitkan City. Dia telah membentuk klub menjadi seperti saat ini, ujar Pep. Itulah mengapa dia pantas mendapatkan laga terbaik terakhir di kandang. Zabaleta didatangkan dari Espanyol pada awal musim 2008 dan telah mencatatkan 229 penampilan untuk City. Ia bukan sekadar pemain senior, tapi juga simbol perjuangan dan kesetiaan di era transformasi besar The Citizens. Deretan gelar yang dipersembahkannya pun bukan main-main. Ia turut membawa Manchester City merengkuh Liga Inggris 2011-2012. 2013-2014 Piala FA 2-0, 1-0, 2-0, 1-1 Piala Liga 2013-2014. 2015-2016 Community Shield 2012 tak berlebihan jika laga kontra West Brom ini akan terasa spesial. Bukan cuma soal poin atau klasemen, tapi juga tentang memberi penghormatan terakhir di kandang untuk salah satu pahlawan sejati City. Bagaimana menurut kamu, apakah Zabaleta layak disebut legenda Manchester City? Apa momen paling berkesan darinya yang kamu ingat? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United mulai incar Rafael Leao senilai Rp1 triliun, bukan Bryan Mbeumo. Manchester United tampaknya tak ingin mengulang kegagalan musim lalu, di mana mereka hanya finish di posisi ke-15 Premier League, sebuah hasil yang mengecewakan bagi klub sebesar Setan Merah. Untuk itu mereka mulai bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Namun, kabar terbaru menyebut bahwa fokus mereka kini beralih. Bukan Bryan Mbeumo dari Brentford yang jadi prioritas, melainkan Rafael Leao, winger eksplosif milik AC Milan. Menurut laporan dari Code Offside, United sedang menyiapkan tawaran besar senilai 60 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Leao. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari perombakan lini serang setelah sebelumnya mereka sudah mengamankan Matheus Cunha dari Wolverhampton. Leao yang kini berusia 26 tahun memang menjadi incaran banyak klub top Eropa. Dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan olah bola yang mematikan di sisi sayap, ia dianggap cocok mengisi kebutuhan serangan United. Meski klausul pelepasannya di Milan mencapai 150 juta pound sterling, laporan menyebutkan bahwa klub Serie A tersebut terbuka untuk bernegosiasi di angka 6.885 juta pound sterling. Tawaran awal sebesar 60 juta dari Manchester United diyakini sebagai langkah uji coba untuk membuka diskusi. Bagaimana menurut kamu, apakah Rafael Leao pilihan yang tepat untuk Manchester United? Atau justru Bryan Mbeumo lebih cocok dengan gaya main mereka? Yuk, diskusi bareng di kolom komentar. Joao Pedro jalani tes medis, siap gabung Chelsea di Piala Dunia antar klub. Kabar hangat datang dari Chelsea. Pemain muda berbakat dari Brighton, Joao Pedro, dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan The Blues setelah menjalani tes medis di Brasil, kampung halamannya. Menurut jurnalis terkenal Fabrizio Romano, Joao Pedro menjalani tes medis di Brasil, setelah itu akan pergi ke Piala Dunia antar klub. Chelsea tampaknya sangat serius mengamankan tanda tangan Joao Pedro dengan kontrak jangka panjang selama 7 tahun hingga 2032. Menariknya, meski ada tawaran dari Newcastle United, Joao Pedro dikabarkan hanya ingin bermain untuk Chelsea. Chelsea memang fokus penuh mendatangkan Joao Pedro setelah sebelumnya berhasil memfinalisasi transfer Jamie Gittens yang sudah melewati tes medis. Namun Chelsea bukan satu-satunya klub yang mengincar pemain 23 tahun ini. Newcastle United juga sudah mengajukan 2 penawaran kepada Brighton, namun ditolak. Kini Chelsea menjadi klub yang terus berupaya untuk mendapatkan pemain muda berbakat tersebut. Menurut kamu, seberapa besar pengaruh Joao Pedro bisa membantu Chelsea di Piala Dunia antar klub dan musim-musim berikutnya? Apakah transfer ini tepat bagi The Blues? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal siap telikung Liverpool dan Chelsea berebut striker Rp1 triliun.
Setelah gagal mendapatkan Viktor Gyökeres, Arsenal tak mau menyerah begitu saja. Mereka mulai mengalihkan perhatian ke target baru yang sama-sama menjanjikan sebagai pengganti Hugo Ekitike, penyerang berbakat dari Eintracht Frankfurt. Tapi seperti halnya pengejaran Arsenal pada Gyökeres dan Šeško, perburuan Ekitike juga dipenuhi tantangan besar. Striker asal Prancis berusia 23 tahun ini tak hanya menarik perhatian The Gunners, tapi juga dibidik oleh dua raksasa Premier League lain, Liverpool dan Chelsea. Harga yang diminta oleh Frankfurt pun fantastis, mencapai 100 juta atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Direktur olahraga Eintracht, Markus Krösche, menegaskan jika harganya tidak tepat, maka dia akan bertahan bersama kami. Kita tidak harus menjual Hugo. Hugo adalah pemain luar biasa yang memainkan peran utama dalam kualifikasi kami ke Liga Champions. Artinya Eintracht sangat menghargai Ekitike dan belum tergesa-gesa melepasnya, apalagi dengan tawaran yang belum sesuai nilai pemain mereka. Menurut kamu, apakah Arsenal berani mengeluarkan dana sebesar itu untuk Ekitike? Atau sebaiknya mereka mencari opsi lain? Dan bagaimana peluang Liverpool serta Chelsea dalam perburuan striker mahal ini? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Liverpool ngebut lagi di bursa transfer. Incar Mark Guehi setelah gelontorkan 4 rupiah triliun. Ambisi Liverpool di bursa transfer musim panas 2025 makin membara. Setelah sukses mengamankan sejumlah pemain bintang dengan total pengeluaran hampir 200 juta atau sekitar 4 triliun. Kini The Reds tengah membidik bek tengah Crystal Palace, Mark Guehi, sebagai amunisi baru untuk lini pertahanan. Bek berusia 24 tahun ini tengah jadi incaran klub-klub besar Premier League lainnya, terutama setelah menolak perpanjangan kontrak di Selhurst Park yang hanya tersisa 1 tahun lagi. Namun kabar terbaru menyebut Liverpool berada di posisi terdepan dalam perburuan Guehi dengan pembicaraan intensif yang diprediksi berlangsung dalam 24 jam ke depan. Meski begitu, jalan Liverpool tak sepenuhnya mulus. Crystal Palace memasang harga sekitar 70 juta, angka yang cukup tinggi meski kontrak Guehi akan segera habis. Namun Palace diyakini siap melakukan negosiasi mengingat situasi kontrak pemain. Menurut kamu, apakah Mark Guehi pilihan tepat bagi Liverpool untuk memperkuat pertahanan? Apakah harga yang diminta Crystal Palace sepadan? Atau kamu punya prediksi transfer menarik lainnya untuk The Reds? Yuk, diskusi bareng di kolom komentar.